Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dan dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang di Malaysia, di Singapura, di Kamboja. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur oleh karena berkat pertolongan Tuhan, penyertaan sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan, dengan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada pagi ini kami kembali rindu untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama-sama di dalam Amsal 13 ayat yang ketiga. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Puji Tuhan. Saudaraku, banyak orang tanpa sadar atau mungkin secara sengaja suka sekali mengucapkan dan menggemakan kata-kata negatif. Orang tidak menyadari bahwa apa yang diucapkan akan menjadi suatu kenyataan di kemudian hari. Karena setiap perkataan kita itu mengandung kuasa. Alkitab mengatakan, firman itu dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara, jikalau kita senantiasa mengucapkan firman, maka kita akan menuai hal-hal yang indah dan positif. Jikalau pengakuan kita positif tentang Kristus, maka kita akan diselamatkan. Sebaliknya, jikalau kita tidak bisa menahan mulut kita untuk memperkatakan hal-hal yang negatif, kita akan mengalami kerugian besar. Saudara, dalam menangani umat Israel yang tegar tengkuk, selalu mengeluh, mengomel, bersungut-sungut, dan tidak mau taat kepada Tuhan, Musa pun bersikap tegas. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan dapat kita pilih dan kita tentukan sesuai dengan keinginan hati kita. Akan tetapi, pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Puji Tuhan saudara. Saudaraku, adalah wajib bagi kita untuk menjaga ucapan atau perkataan kita setiap hari. Mari kita belajar dari Daud yang sangat berhati-hati dengan ucapannya. Sehingga ia berdoa demikian. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudaraku, setiap hari kita berkata-kata dan mengeluarkan kata-kata kepada setiap orang yang kita ajak bicara. Menurut survei, wanita berbicara 20.000 kata per hari, sedangkan pria hanya 7.000 kata per hari. Jika kata-kata yang kita ucapkan setiap hari sebanyak itu, maka besar kemungkinan ada beberapa atau bahkan mungkin lebih banyak perkataan yang berisi hujatan, makian, kebohongan, cacian, gosip, dan perkataan negatif yang lainnya. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita memberi pengaruh bagi orang-orang yang berkomunikasi dengan kita, saudara. Baik itu pengaruh yang positif ataupun negatif. Kata-kata yang negatif tentu saja akan memberi pengaruh yang negatif
dan bahkan bisa menghancurkan hidup seseorang. Demikian juga sebaliknya, dengan kata-kata yang positif, tidak hanya menjadi berkat, bahkan bisa membangun dan menguatkan seseorang. Tuhan Yesus sudah mengingatkan setiap kita akan hal ini, bahwa setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapan kita akan dibenarkan, dan menurut ucapan juga kita akan dihukum. Saudaraku, perkataan kita erat kaitannya dengan hati. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Kita harus menjaga hati kita. Jangan sampai menjadi sarang kepahitan, sarang kejengkelan, kebencian, amarah, dan lain sebagainya. Tetapi hendaklah hati kita ini dipenuhi dengan kasih Kristus, sehingga hati kita menjadi mata air yang memancarkan kehidupan, sehingga perkataan kita menjadi perkataan yang menghidupkan. Puji Tuhan, saudara. Saudaraku, mari hari ini kita berhati-hati dengan perkataan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, setiap perkataan kita itu memiliki kuasa. Untuk itu mari kita berkata-kata selalu dengan kata-kata yang positif. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat pagi hari ini. Tuhan, berikan kami untuk senantiasa memiliki hati yang bersih, memiliki hati yang positif, sehingga apa yang keluar dari hati kami menjadi perkataan yang positif. Karena kami percaya setiap perkataan kami mengandung kuasa. Ajari kami untuk dapat memenuhi hati kami dengan firman Tuhan. Karena setiap firman yang keluar dari mulut kami tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Dan saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati segala usaha kami, pekerjaan kami yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Mari ya Tuhan, limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu hari ini. Dan jauhkan kami dari segala macam sakit penyakit. Jauhkan kami dari segala macam malapetaka. Kami berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, dan bangsa kami Indonesia yang saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami. Belas kasihan Tuhan bagi Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita pada hari ini dan seterusnya. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan, menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara-saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.